Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri sebagai moderator Indira Rifani Aziza dengan NIM 2302109 dan juga teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Dava Rayhan Azikra dengan NIM 2302000007. Baik, perkenalkan nama saya Naswa Salsabila dengan NIM 2302.036. Perkenalkan, nama saya Muhammad Restados Rekal dengan NIM 2313012222. Perkenalkan, nama saya Naju Aisyawina, saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan NIM 231000048. Perkenalkan, nama saya Nadia Anggraini dengan NIM 2302000031. Baik, langsung saja pertanyaan pertama, bagaimana hakikat manusia menurut Islam akan dijawab dan dibahas oleh teman kami Nadia. Kepada Nadia kami persilahkan. Saya akan menjawab soal kuis nomor 1, yaitu bagaimana hakikat manusia menurut Islam. Baik, di sini saya akan menjawab. Hakikat manusia menurut Islam, yaitu manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang lebih baik daripada makhluk Allah yang lainnya. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu akal, nafsu, dan ketaatan. Di sini kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya semata-mata diciptakan, melainkan kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Yaitu tugas khalifah itu apa? Tugas khalifah adalah sebagaimana kita harus menjaga apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta mengelola dan melestarikannya. Bukannya malah merusak apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan akal, yaitu kelebihan yang diberikan oleh Allah, sudah sepatutnya kita sebagai manusia menggunakan sifat kreatif kita untuk menjaga serta mendayagunakan apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi ini. Baik, terima kasih. Terima kasih Nadia atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya akan dibahas oleh Najwa. Kepada Najwa kami persilahkan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Apa maksudnya fitrah manusia itu suci? Maksud dari fitrah manusia itu suci adalah suatu potensi atau sifat dasar yang dimiliki oleh manusia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak ia diciptakan atau dilahirkan ke muka bumi ini, yaitu berupa potensi-potensi kebaikan. Di mana dari kita lahir, fitrah itu telah diberikan. Jadi, saat kondisi kita lahir itu masih dalam keadaan suci, terhindar dari perbuatan dosa, dari kesalahan-kesalahan. Atau dengan kata lain, fitrah manusia itu suci sendiri dikatakan karena fitrah itu sendiri ada di dalam diri atau tubuh manusia itu masing-masing, yang pastinya akan terjaga apabila dia menjaga fitrah itu sendiri. Atas jawabannya, pertanyaan selanjutnya akan dibahas oleh Dava Rayhan Azikra. Pada Dava kami persilahkan. Pertanyaan nomor 3 dari kuis pertemuan keempat. Soalnya adalah, apa yang dimaksud dari manusia makhluk Allah paling mulia dan sempurna dibanding makhluk lainnya? Jawabannya, menurut saya, manusia itu merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia kedudukannya di muka bumi ini, karena hidupnya di dunia dengan lingkungan tidak hanya dibekali oleh naluri saja, namun juga dibekali oleh akal pikiran. Dibandingkan dengan makhluk lainnya, manusia merupakan ciptaan maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan akal pikiran dan nafsu yang telah dianugerahkan dan yang tidak ada pada makhluk lainnya. Dengan akal inilah yang dapat membuat manusia kreatif dalam hal mengelola sumber daya alam di bumi ini. Seperti yang tertuang pada surah At-Tin ayat 4 yang berbunyi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maka dari itulah dapat menjawab pertanyaan, mengapa manusia disebut makhluk Allah yang paling mulia dan yang paling sempurna. Terima kasih, saya serahkan kepada rekan saya. Tidak, pertanyaan selanjutnya akan dibahas oleh Najwa. Kepada Najwa kami persilahkan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 tentang manusia sebagai khalifah di muka bumi. Jadi arti khalifah itu sendiri artinya wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Manusia sebagai khalifah itu memegang mandat Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan muka bumi. Kekuasaan manusia itu bersifat kreatif, yang artinya kita itu dapat mengelola sesuatu di muka bumi itu sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi manusia sebagai khalifah itu juga memiliki aturan yang berada atau ada pada Al-Quran. Kita harus mengikuti sesuai dengan yang Allah perintahkan atau tuliskan di dalam Al-Quran. Dan kalau kita tidak melaksanakannya, maka kita akan mendapatkan dosa dan kita harus menanggungjawabkannya di akhirat. Jadi manusia sebagai khalifah ini maksudnya diberikan kepercayaan oleh Allah, yang dimana kita dapat mengelola bumi itu dan harus memakmurkan bumi itu, karena sejatinya kita ini kan makhluk Allah yang sempurna daripada hewan ataupun jin dan lain-lainnya, yang artinya Allah itu percaya bahwa kita manusia itu dapat mengelola bumi itu dengan baik. Jadi kita tuh juga harus sadar akan kewajiban kita sebagai khalifah. Misalnya kita melihat ada orang yang buang sampah sembarangan ataupun yang lainnya, itu kita tegur, karena kita sebagai khalifah itu juga harus mengingatkan sesama manusia bahwa kita itu memiliki tugas di muka bumi ini untuk menjaga muka bumi ini
agar muka bumi ini juga makmur. Sekian dari jawaban saya untuk nomor 4 dan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih Naswa atas jawabannya. Pertanyaan terakhir akan dijawab oleh saya sendiri selaku moderator dan juga teman saya Rashid. Bagaimana cara manusia menjaga kesucian dirinya? Sebelumnya, menjaga kesucian diri terdapat dalam Quran Surah Asy-Syams ayat 9-10. Sungguh berbahagia orang yang menjaga kesuciannya dan merugi pula orang yang mengotorinya. Maka dari itu, menurut saya, cara menjaga kesucian diri manusia terdapat dalam beberapa cara. Yang pertama, selalu berzikir dan senantiasa mengingat Allah kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, takut akan pada makar Allah. Makar Allah memiliki arti sebuah perkara yang dilimpahkan yang berupa siksaan, cobaan, atau bahaya kepada orang yang layak mendapatkannya. Nah, cara selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rashid. Berikutnya yang ketiga, menghadirkan perasaan selalu diawasi oleh Allah. Jadi kita akan lebih takut untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, mencintai Allah dengan murni tanpa paksaan. Yang kelima, menghayati keagungan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nabi Muhammad SAW juga bersabda cara menjaga kesucian diri, yaitu dengan cara berpuasa, bangun malam, menjaga lidah, bersikap pengasih terhadap sesama makhluk, berzikir, merenung, hidup atas dasar yang diperbolehkan, menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan, dan berbagai sikap mulia lainnya. Demikian kuis MKWK Pendidikan Agama Islam pertemuan keempat kelompok 6. Lebih kurangnya kami mohon maaf, saya selaku moderator akan menutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.